Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 28, bagian 2. Menara utama, lantai ke-79. Kantor Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah Akademi Stella dan penyihir kelas 8, Archie Hayden, berdiri di hadapan Profesor Mason Tyrant dan berkata, "Aku mendengar bahwa kali ini engkau dipermalukan oleh seorang murid, Profesor Mason. Aku malu kepadamu. Bagaimana perasaanmu?" Atas pertanyaan itu, Mason menggigit bibirnya. Aku merasa buruk. Hanya itu, pertanyaan yang terus-menerus. Namun, Mason tampak terpesona oleh pertanyaannya. Ia menjawab, "Aku merasa buruk dan marah. Mengapa bajingan itu diberi bakat seperti itu? Aku tidak bisa memahami sepenuhnya." "Ya, sangat bagus. Haha." Archie Hayden berdiri, menepuk bahu Profesor Mason dan berbisik pelan, "Engkau harus maju dengan semangat itu. Bagaimana menurutmu? Aku telah bekerja dengan para peneliti dalam penelitian teknik augmentasi delta." "Apakah itu sedang dikerjakan?" Untuk pertama kalinya, Profesor Mason mampu tersenyum. "Tentu saja. Saat ini, ia sedang melakukan penelitian yang sangat istimewa. Dalam organisasi yang sangat istimewa bernama Wolverine, terdapat banyak peneliti luar biasa, dan mereka sedang melakukan penelitian tentang teknik augmentasi delta untuk menggabungkan alkimia dan rekayasa sihir. Penelitian yang hampir mustahil. Alkimia yang menangani esensi materi dan rekayasa sihir yang memberikan sihir pada materi itu sendiri. Banyak jenius telah mencoba sejauh ini dan semuanya gagal. Namun, kali ini itu akan berbeda. Apakah kepalamu terasa sedikit lebih segar? Waktu telah tiba bagi efek berkah istimewa yang telah kutanamkan padamu untuk terlihat. Ya, berkat itu penelitian ini berkembang pesat. Atas kata-kata itu, Archie tersenyum. Bodoh. Ia bahkan tidak tahu siapa yang sedang menipunya. Tidak, mungkin ia tidak peduli meskipun tahu. Ia menginginkan status dan kehormatan, dan jika ia bisa mendapatkannya, ia akan membuat kontrak dengan iblis sungguhan. Seorang pejuang sihir untuk melawan iblis kegelapan, yang bekerja untuk iblis kegelapan. Betapa dunia akan menertawakan fakta itu ketika mengetahuinya nanti. Hanya memikirkan saat itu membuatnya merasa pusing dengan kegembiraan. Waktunya sudah tiba. Didorong oleh kekuatan para penyihir, iblis-iblis kegelapan selalu harus bersembunyi. Sekarang, hanya ada satu jalan yang tersisa. Dengan teknologi yang satu langkah lebih maju dari para penyihir saat ini dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Jika rekayasa alkimia selesai, itu sangat mungkin. Sebentar lagi waktunya akan tiba. Hingga saat itu, aku akan menunggu dengan napas tertahan. Alterisha tidak memiliki laboratorium pribadi yang bisa ia sebut miliknya. Ia hanya sementara menggunakan gudang yang terhubung ke laboratorium Profesor Mason Tyrant. Aku harus menyerahkan laporan untuk tugas kelompok itu. Ketika aku datang mengunjunginya, Alterisha menyambutku dengan wajah bingung. "Haha, aku tidak mengharapkan siswa datang bahkan di akhir pekan. Apakah itu laporan? Letakkan di sini." "Apa yang sedang kau lakukan?" Aku hampir bertanya, tetapi aku menahan diri. Keadaan sangat kacau. Mengapa cangkir kopi tergantung dari langit-langit dan gulungan-gulungan kertas beterbangan kemana-mana? Aku bertanya-tanya apakah itu dekorasi artistik untuk menghiasi latar belakang. Dan aku benar-benar berpikir keras mengapa lampu-lampu fluoresen menari di lantai. Aku akan meletakkannya di sini. Ketika aku meletakkan buku tebal itu di meja, terdengar suara gemuruh. Sesuatu runtuh disertai suara petir dan kilat. Apakah itu salahku? Tidak apa, karena aku bisa membereskannya segera. "Tidak, apa-apa. Jangan khawatir." "Ah, ya." Alterisha tersenyum malu-malu dan segera merapikan laboratorium. Sebenarnya, ia adalah asisten pengajar yang diabaikan oleh murid-murid karena selalu dimarahi oleh Mason. Bahkan ia bukan berasal dari Stella. Apakah ia bilang ia berasal dari kelompok alkemis jalanan? Beruntung baginya, ia bisa bergabung dengan Akademi Stella sebagai asisten. Tetapi sayangnya, ia adalah wanita yang sangat menderita karena bekerja di bawah Mason. Ini agak berat. Biarkan aku membantumu. Ketika aku mengangkat sebuah kotak dan memindahkannya, Alterisha menunjukkan ekspresi terkejut. "Apa yang membuatmu begitu terkejut?" "Membuatku ingin memamerkan otot-ototku." Ngomong-ngomong, ketika aku menyingkirkan semua kotak itu, papan tulis yang tersembunyi muncul di hadapanku. Itu adalah rumus sihir. Itu akan dikembangkan di masa depan dan digunakan oleh semua penyihir di seluruh dunia. Rumus yang akan menjadi terkenal, aku tidak pernah menyangka itu sudah dikembangkan sebagai versi beta. Oh, itu. Profesor Mason bilang itu adalah rumus yang sedang ia pelajari bersama para peneliti. Para peneliti?
Aku tertarik pada rumus sihir sejak awal, jadi aku bahkan tidak tahu ada hal semacam itu. Namun, Altarisha tampaknya selalu tertarik padanya, jadi ia terus membicarakannya. Itu disebut teknik augmentasi delta. Aku ingin melihatnya juga, tetapi profesor menyuruhku untuk tidak menyentuhnya, jadi aku berhenti. Mungkin karena aku kurang, aku berharap suatu hari bisa mempelajari rumus seperti itu. Profesor selalu memanggilku bodoh dan mengutukku, tapi benarkah? Ngomong-ngomong, rumus itu rasanya agak familiar. Apa itu? Sebuah ilusi melayang di ingatanku. Seperti mimpi yang kabur itu tidak bisa dijangkau. Bolehkah aku melihat ini? Silakan saja, tetapi jika ketahuan oleh profesor kau dalam masalah besar, baik kau maupun aku sangat dibenci. Dia menggumamkan sesuatu, tetapi kepalaku sudah penuh dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Bunga harapan yang mekar di tanah kering dan tandus. Itu adalah kalimat yang sering muncul saat menggambarkan Altarisha. Setelah episode di mana Profesor Maizen berubah menjadi iblis kegelapan, Akademi Stella terguncang hingga ke intinya. Ada iblis kegelapan di Akademi. Selain kehilangan reputasi, kerugian materi dan manusia sangat besar akibat amukan itu. Selain itu, iblis kegelapan menyelesaikan rumus pertama rekayasa alkimia, teknik augmentasi delta yang dipimpin oleh Profesor Maizen Tyrant, dan perbedaan teknologi ini menyebabkan iblis kegelapan mengamuk selama beberapa waktu. Ya, rekayasa alkimia. Sejauh ini, aku hanya menunggu dengan sabar. Suatu hari, Altarisha menguasai teknologi rekayasa alkimia dan menemukannya untuk mengembangkan produk. Namun, ketika kupikirkan lagi, rekayasa alkimia bukanlah teknologi milik Altarisha sejak awal. Itu adalah keterampilan para penyihir hitam. Bukan sehari 2 kali aku merasa kesal dengan monopoli barang saat berburu iblis kegelapan dalam permainan. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Barang-barang yang tak terhitung jumlahnya yang membuat iblis hitam yang sudah kuat menjadi lebih kuat dan lebih menjengkelkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar teknologi itu sampai ke tangan para penyihir? Pada saat itu, kesenjangan teknologi sudah begitu lebar sehingga diputuskan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melampaui teknologi iblis kegelapan. Altarisha, saat ia melangkah masuk, segalanya berubah. Dilengkapi dengan otak jenius, ide-ide cemerlang dan inovatif, ia mulai memproduksi massal barang-barang yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh para penyihir hitam. Bagaimana jika Altarisha mendapatkan teknologi ini terlebih dahulu? Asisten Altarisha, ya, mau kopi? Tidak, bukan itu. Aku menatap mata Altarisha. Ia seperti gadis yang belum dewasa, kini tampak labil untuk usianya, tetapi saat ia diberi sedikit saja kemungkinan, ia akan segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Mulai sekarang, aku akan memberinya setiap kesempatan kecil. Apakah Profesor Maizen pernah mengganggumu? Bukankah itu menyebalkan? Ya, mengapa kau bertanya seperti itu? Jika ada cara untuk membalas dendam dengan sangat menyegarkan, apa yang akan kau lakukan? Aku hanya asisten, dan jika aku mencoba membalas dendam dan dipecat, aku benar-benar akan diusir ke jalan. Menjadi tunawisma punya kesenangan tersendiri, meskipun. Jadi bagaimana dengan ini? Kau akan menjadi alkemis yang lebih baik dari Profesor Maizen. Tidak, lebih baik dari semua alkemis di dunia. Atas pertanyaanku, Altarisha menatapku kosong dan tertawa seperti orang bodoh. Ya, kalau begitu, itu akan luar biasa. Dengan mengatakan itu, aku yakin. Altarisha sudah sangat lelah. Kehidupan ini disiksa oleh Maizen. Kenyataan harus merawat seorang profesor di gudang yang berdebu. Kebencian terhadap bakatnya sendiri, yang perlahan-lahan membusuk, dan ketidakmampuan untuk mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi. Rasa sakit dan kepahitan. Suatu hari, Altarisha juga pasti bermimpi. Ia bermimpi menjadi alkemis dan menciptakan penemuan-penemuan sesuka hatinya. Ia bermimpi menjadi seorang ilmuwan seperti itu. Meskipun itu adalah mimpi yang harus ditinggalkannya sementara waktu, karena ia patah semangat oleh kenyataan. Mimpi itu akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat.